Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Ya, yang terhormat Bapak Ibu Guru, SMP Hidayah dan Ini kita bakal membahas sedikit materi tentang cinta tanah air melalui aksi hijau bersama keluarga dan lestari Indonesia. Nah, tujuan pelajarannya ini sosialisasi di SMP Hidayah yaitu untuk memahami arti cinta tanah air, untuk menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan kegiatan apa saja yang bakal mendukung kita untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, yang pertama ada pengertian cinta tanah air. Tanah air kita itu apa sih? Tanah air kita negara apa? Indonesia. Nah, cinta tanah air itu adalah sikap atau perilaku kita yang menunjukkan bahwa itu bangga menjadi warga negara Indonesia dan perilaku kita tuh mencerminkan menghargai dan menjaga lingkungan di negara Indonesia ini. Salah satu bentuk cinta tanah air apa? Dia tahu nggak? Ke baju batik? Nah, boleh. Kalau soal biar bersih kita apa? Sebagai bentuk cinta tanah air kita sebagai warga negara pasti harus patuh dalam peraturan tata tertib sekolah maupun di negara. Dan juga seperti upacara memakai baju batik. Yang hal kecil yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan. Nah, sebagai siswa berarti kalian harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan hal sesimpel itu. Hal yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah itu ada mengikuti acara, menjaga kebersihan kelas, dan menghormati guru dan teman. Di sini siapa yang masih suka males piket? Atau yang masih suka buang sampah sembarangan kalau buang tempat sampah nih? Jangan di kolong meja. Jangan ya, jadi kita juga harus mengenai sekolah kita juga sebagai bentuk kita terbangga dan air. Melalui lingkungan masyarakat itu, kalian bisa mengikuti gotong royong ataupun ketika melihat sampah di lingkungan sekitar rumah, kalian bisa langsung ambil dan buang ke tempat yang seharusnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak merusak lingkungan, mengenal penggunaan air dan listrik menggunakan produk lokal dan hargai perbedaan. Indonesia itu kayaknya apa? Kekayaan alamnya, lingkungannya alam yang bagus sehingga menjadi warga asing itu berkunjungi Indonesia karena tidak alamnya. Juga di lingkungan kita tuh kan banyak sampah yang berserakan, terutama sampah plastik. Juga. Nah, salah satunya yaitu untuk mengatasi hal tersebut, kalian selalu menggunakan tumbler ataupun membawa tempat makan untuk mengurangi sampah plastik. Seperti yang kita tahu, sampah plastik sangat susah untuk menguranginya. Kalian bisa hari ini menggunakan sampah plastik, kita buang ke tempat buangan sampah dan itu menguranginya sangat susah, sangat lama. Terus besoknya belum terurai dan numpuk lagi. Nah, terus juga polusi nih. Seperti kita tahu banyak karena di Indonesia ini banyak menggunakan kendaraan yang macet banget juga. Jadi banyak polusi dari kendaraan, terus juga membakar sampah. Kalau bisa untuk menguranginya sampah yang masih bisa gampang terurai kita tanam dan untuk sampah plastik bisa kita kurangi dengan penggunaan barang yang bisa dipakai berkali-kali. Juga lingkungan yang kotor. Ini banget nih, masih banyak yang buang sampah sembarangan, bahkan banyak banget di sungai, di selokan yang menjadikan sahabat perairan. Jadi terjadi apa? Banjir, itu juga. Setuju. Nah, masalah utama di sekolah ini masih banyak yang buang sampah di kelas, tidak melakukan piket, terus juga masih banyak yang sampah berserakan di lingkungan. Terus juga mencoret-coret meja, saya suka mencoret-coret meja. Ya Pak. Seperti banyak banget nih coret-coretnya. Juga nih penggunaan. Nah, dampaknya kalau kalian buang sampah di dalam, terganggu nggak belajarnya? Baunya, jadi mengurangi konsentrasi saat belajar. Juga lingkungan sedikit sehat karena timbulnya nyamuk, yang nggak Kak? Betul. Dan menurunkan semangat belajar karena bau tadi, terus juga menurunkan kesehatan dan juga kerusakan fasilitas sekolah. Nih, coret-coret nih penggunaan toilet, kalau kalian habis buang air kecil, buang air besar, tolong langsung dibersihkan lagi biar yang menggunakan sebelumnya tidak diganggu. Kalian jangan buang sampah sembarangan, banjir. Tapi kan kenyataan juga kalian masih buang sampah, bukan kalian aja kita. Dalam kalau misalnya kita nggak sadar, tiba-tiba buang sampah aja sembarangan. Sering nggak gitu? Hal ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan kalian tidak mengetahui, tapi kalian tidak mau tahu. Bedanya nggak tahu dan tidak mau tahu. Belum dapat apa nih, Tor? Nah, aksi hijau solusi apa aja coba bacain. Nomor 1, buang sampah pada tempatnya. Udah pada buang sampah pada tempatnya belum? Yang kedua, ikut piket kelas dengan serius. Pada piket gak nih? Nomor 3, pada bawa botol minum sendiri gak? Yang terakhir, menanam dan merawat tanaman. Mulai dari sekarang kita tanamin di diri kita sendiri untuk
lebih peka sama lingkungan kita. Ya, konsep 3R, reduce, apa tuh? Coba baca. Mengurangi sampah. Terus yang kedua, reuse. Ya, dan terakhir recycle. Konsep 3R itu dasar banget untuk kita terapkan di hidup kita sendiri. Contohnya kurangi plastik tuh tadi kayak Kak Ara bilang, kurangi plastik pakai tumbler, bawa tempat makan sendiri. Terus gunakan ulang botol, itu pakai tumbler. Terakhir pisahkan sampah. Tadi pisahkan sampah maksudnya apa? Organik dan anorganik. Kita bakal ada programnya itu apa? Satu kelas, satu tong sampah. Tujuannya apa? Melatih tanggung jawab, kepedulian dan kreativitas. Nah, jadi dia bentuknya. Terakhir, renungin deh diri kalian sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi coba? Jadi kesimpulannya, cinta tanah air ini dapat diwujudkan